Sesulit apapun kehidupan kita, kita jangan sampai menyerah. Karena menyerah itu merupakan suatu keputusasaan yang tidak ada untungnya sama sekali. Ingatlah bahwa di depan sana masih ada harapan. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, di dalam menjalani kehidupan ini memang tidak selalu orang melangkah di taman yang penuh bunga. Tetapi ada kalanya kita berjalan di atas onak dan duri. Karena itu, ketika kita berjalan di atas jalan yang penuh bunga yang indah, mari kita bersyukur kepada yang menciptakan kita dan bunga-bunga itu. Dan ketika kita dalam suatu perjalanan melangkah di atas onak dan duri, mari kita bersabar dan mari kita yakini ketika kita berhasil melewati onak dan duri ini, kita yakin bahwa di sana nanti yang Maha menciptakan kita, yang Maha menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini termasuk alam ini, akan memberikan kepada kita jalan yang penuh dengan bertata bunga. Yang ingin kita sampaikan di sini, Sobat DB, kehidupan ini tak ubahnya dengan perjalanan panjang yang dilewati seseorang, yang ada kalanya menurun, ada kalanya mendaki, ada kalanya jalan penuh berliku, ada kalanya jalan lurus terentang panjang, dan ada kalanya pula seperti saya katakan tadi, jalan yang kita lewati dipenuhi bunga bertata indah. Dan ada kalanya jalan yang harus kita lewati penuh dengan onak dan duri. Itulah yang namanya hidup. Karena itu kita semenjak melangkah dari awal harusnya telah menyadari bahwa suatu waktu nanti kita akan menemui kesulitan. Dan suatu waktu nanti kita akan menemui suatu keberuntungan. Kalau kita bawakan kepada dunia bisnis, Sobat DB, di dunia bisnis pun demikian pula. Ada kalanya kita sebagai seorang pebisnis akan menemui keberuntungan. Namun, ingat, ada kalanya kita akan menemui kerugian. Ketika beruntung, kita jangan lupa daratan. Jangan lupa yang memberikan keberuntungan kepada kita. Jangan kita sombong karena keberuntungan kita. Ingat selalulah bahwa yang memberikan keberuntungan kepada kita itu yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan kita sombong, jangan kita menganggap keberuntungan kita dapatkan itu karena hebatnya kita. Jangan. Demikian pula ketika kita mengalami kerugian dalam suatu bisnis, kita harus bersabar. Kita harus meyakini bahwa yang memberikan kerugian kepada kita itu adalah juga yang Maha menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal
yang harus kita garis bawahi. Ketika Allah memberikan keberuntungan kepada kita dan di saat Allah memberikan kerugian kepada kita, tujuan Allah kepada kita dua-duanya adalah baik. Allah memberikan keberuntungan kepada kita dan kerugian kepada kita, tujuan Allah tak lain agar kita selalu mengingatnya. Karena itu, jangan sampai kita sombong kita ketika mendapatkan keberuntungan, dan jangan sampai kita menjadi orang yang menyangkal dijadikan Allah, orang yang kesal dijadikan Allah ketika kita menemui kerugian. Sekali lagi saya katakan, dua-duanya yang diberikan Allah kepada kita itu tujuannya kebaikan untuk kita, supaya kita selalu mengingatnya, supaya kita menyadari bahwa kita di dalam kendali Allah. Karena itu kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh takabur, kita tidak boleh lupa diri. Kalau kita perhatikan, kenapa ada orang di muka bumi ini yang pada awalnya hidupnya susah sekali. Susah sekali. Makan pagi dan sore saja sulit. Karena tidak ada uang. Karena tidak ada mata pencaharian. Tetapi suatu waktu hidupnya berubah. Dia menjadi orang kaya raya. Dia menjadi orang yang punya jabatan mentereng. Dia dihormati orang. Uangnya bertumpuk. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia naik daun itu, tiba-tiba dia tersungkur ke kerak kenistaan, ke kerak kehinaan. Bisa saja karena dia ditangkap KPK. Mengapa lika-liku hidup seperti itu sampai terjadi kepadanya? Bisa jadi karena Allah ingin mengingatkan dia agar dia selalu rendah hati, agar dia selalu ingat kepada Allah, agar dia selalu berbuat baik, agar dia selalu mewaspadai, tergelincir kepada jalan yang tidak baik, yang tidak terpuji, yang tercela. Contoh, diberi dia kemiskinan di awal supaya dia sabar. Diberi dia keberuntungan, uang banyak, pangkat tinggi, banyak sekarang itu. Yang tadinya hidupnya susah, yang tadinya hidupnya Senin Kamis, tiba-tiba dia masuk partai. Ketika masuk partai, dia menjadi anggota DPR. Ketika menjadi anggota DPR, ada modal, dia menjadi pejabat negara yang lebih baik lagi. Kalau misalnya dia awalnya menjadi anggota DPRD kabupaten, tiba-tiba menjadi bupati. Kalau dia sebelumnya menjadi anggota DPRD provinsi, tiba-tiba menjadi gubernur. Ketika sebelumnya dia menjadi anggota DPR RI, tiba-tiba menjadi menteri. Namun ketika menjadi menteri, maksud Allah menjadikannya demikian agar dia bersyukur, rendah hati. Tetapi ketika dia menduduki jabatan, apakah menteri, apakah gubernur, apakah bupati, lupa dia bahwa dia duduk di sana karena Allah, karena yang menciptakannya. Dia menganggap karena dia di sana berbuat sewenang-wenang, dia di sana berbuat semaunya. Kadang-kadang memeras orang, menggertak orang, menekan orang, menzalimi orang. Akhirnya Allah jatuhkan dia sejatuh-jatuhnya kembali.
mungkin ditangkap KPK atau dijatuhkan oleh rakyat dengan cara tidak wajar, mungkin melalui demo, mungkin melalui mosi tak percaya, dia hina kembali. Tujuan Allah untuk apa? Agar dia menyadari kembali bahwa dia hidup di bawah kendali yang menciptakannya. Makanya dia tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Jadi tujuan Allah itu kepada kita baik terus. Karena itu khusus ketika kita berbisnis, kita harus selalu ingat bahwa ketika kita beruntung karena Allah. Dan kita harus mensyukuri. Dan kita harus lebih hati-hati. Dan kita harus memohon selalu kepada Allah agar Allah membimbing kita sebaik-baiknya. Agar kita jangan sampai kita oleng ke kiri atau oleng ke kanan. Dan kita sampai lupa daratan. Dan ketika kita jatuh, kita harus cepat ingat, wah ini mungkin Allah memperingatkan saya. Karena saya kemarin ini lupa diri, lupa daratan. Mungkin saya menganggap saya kemarin itu beruntung karena kehebatan saya dalam berbisnis. Sobat DB, dengan demikian, mari kita berbisnis dengan hati-hati. Mari kita berbisnis dengan memegang teguh prinsip. Hindarkan iri dan dengki. Hindarkan menghalalkan segala cara. Hindarkan ketidakjujuran. Sebaliknya, mari kita jujur. Mari kita mau menolong orang sebanyak-banyaknya. Mari kita bersihkan hati kita. Untuk tidak sakit hati melihat orang beruntung. Malah kita harusnya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang di sekeliling kita juga beruntung. Misalkan kita ketemu dengan seorang pendorong gerobak miso di gang sempit, kita lewat, kita doakan dalam hati, ya Allah, berilah keberuntungan kepada pedagang miso ini. Lariskanlah dagangannya dan jadikanlah dia pengusaha sukses secepatnya. Yang sulit kita akan mendoakan orang beruntung. Kalau mendoakan kita beruntung kepada Allah itu mudah sekali. Tapi yang sulit dengan penuh ikhlas mendoakan agar orang beruntung itu susah. Yang banyak bagi kita sebagai manusia melihat orang beruntung, hati kita sakit. Kenapa kok tidak kita yang beruntung? Kenapa dia? Kalau perlu dihambat keberuntungannya agar dia tidak jadi beruntung. Kalau dia sedang beruntung, cukuplah sampai di sini keberuntungannya. Jangan sampai beruntung lagi. Hambat. Ini yang berbahaya, sifat seperti ini. Berbahaya. Tetapi banyak orang yang tidak meyakini bahwa sifatnya seperti itu berbahaya. Bahkan yang paling menyakitkan sekali, yang paling jelek sekali sifat bagi kita yang hidup berbisnis. Dan mungkin juga bagi kita yang hidup dalam profesi lain, dalam pekerjaan lain. Kalau orang beruntung, kita singkirkan dia dari sana. Kita masuk ke sana. Kita menggantikan keberuntungannya. Ini yang paling berbahaya. Contoh, ada orang punya toko di suatu tempat. Dagangannya di sana laku, laris.
Dulu tokonya kecil, sekarang sudah besar. Barang dagangnya padat. Kita yang melihat itu sudah tidak nyaman. Kita usahakan agar dia pindah dari sana. Kalau perlu, jika dia menyewa toko itu, kita datangi pemilik tokonya. Kita tawar tokonya itu 2 kali lipat dari sewa yang diberikannya kepada orang ini. Agar orang itu diusir oleh pemilik toko. Kita menyewa di sana. Tujuan kita hanya satu. Agar dia tidak bisa dagang di sana. Adakah orang yang bersifat demikian? Ada di muka bumi ini. Ada. Kita yakin ada. Dan semoga itu tidak pada pemirsa, tidak pada saya, tidak pada kita semua. Berbahaya sifat seperti ini, Sobat DB. Dan biasanya orang yang punya sifat seperti ini sulit berkembangnya, sulit suksesnya. Makanya kalau ingin sukses berbisnis, banyak-banyaklah mendoakan orang lain agar dia menjadi pengusaha sukses. Kalau kita ingin dagang kita laris, banyak-banyaklah mendoakan orang lain agar dagangannya laris. Mungkin sepintas pemirsa ada yang menganggap tidak masuk akal yang saya sampaikan ini. Tetapi silakan nanti mencoba. Dan kalau ada pengalaman Sobat DB tentang hal ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Supaya dapat untuk kita jadikan pelajaran bersama. Sobat DB sekali lagi, sesulit apapun hidup kita, kita jangan putus asa. Kita harus punya keyakinan, punya jiwa optimisme bahwa di depan masih ada harapan. Tapi dengan kunci, jauhi sifat sombong, jauhi sifat takabur, jauhi sifat iri dan dengki. Dan banyak-banyaklah kita berbuat baik kepada sesama. Banyak-banyaklah kita mendoakan teman-teman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan keberuntungan. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha kaya raya, menjadi orang-orang sukses. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya Bustami Narda. Mohon subscribe, tulis komentar, dan share kepada teman sebanyak-banyaknya konten ini jika Anda merasa ada gunanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.